Baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan saya, Luis Haryono. Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo Minggu 11 Desember 2022 melakukan agenda kegiatan Muskercap 1 P3 Kota Probolinggo yang diselenggarakan di Hotel Bromo View Kota Probolinggo. Hadir dalam agenda kegiatan tersebut para tokoh ulama dan kiai, juga seluruh pengurus Partai P3 Kota Probolinggo dan organisasi Sayap P3. Turut hadir dan membuka acara tersebut adalah pengurus DPW P3 Jawa Timur yang langsung dihadiri oleh Sekretaris Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur Habib Salim Quraisy yang juga memimpin agenda kegiatan pada pagi hari ini. Di sela-sela kegiatan tersebut, juga P3 mendeklarasikan Hajar Rukmini Buhori menjadi bakal calon wali kota yang bakal diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo di Pilkada 2020. DPC P3 Kota Probolinggo gelar acara Muskercap 1 tahun 2022. Probolinggo CB News Indonesia, DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo P3, menggelar Muskercap 1 yang diselenggarakan di Hotel Bromo View Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kota Probolinggo, Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Mujahid Ansori selaku Wakil Ketua P3 Bidang UKK 1, Sekwil P3 Jawa Timur Salim Quraisy, David Rosyidi Ketua DPC P3 Kota Probolinggo, para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta seluruh anggota dan kader P3. Dalam acara Muskercap 1 Partai Persatuan Pembangunan, mempunyai dua program penting. Pertama ialah jihad untuk memenangkan P3. Hal ini P3 mempunyai target 9 kursi. Dan yang kedua ialah berjihad untuk mengantarkan calon wali kota menjadi wali kota Probolinggo di pemilu 2024 yang akan datang. Dua program penting tersebut yang akan dibahas di Muskercap kali ini. Untuk kemenangan Pileg dengan target 9 kursi, untuk saat ini diketahui salah satu calon wali kota yang menonjol yaitu Hajar Rukmini, namun tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama yang juga dicalonkan pada Muskercap tersebut. Di sela-sela Muskercap, Mujahid Ansori selaku Wakil Ketua P3 Wilayah Jawa Timur memberikan materi terkait ideologi P3 kepada seluruh anggota atau kader P3. Selain itu beliau juga menyampaikan, kami tidak hanya melakukan konsolidasi struktural dan pemuatan jaringan P3, namun akan dilakukan konsolidasi digital, dan kami mewajibkan semua kader untuk mengadakan kampanye strategi melalui digital. Karena 51% lebih, pemilih-pemilu yang akan datang di tahun 2024 ialah generasi milenial, sehingga P3 akan menjadi partai milenial, tidak hanya didominasi orang-orang tua saja, juga menjadi wadah untuk para generasi muda milenial. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini tugas pengurus harian, majelis, para kiai, tokoh, para PAC, Perdapil, tugasnya mencari caleg yang tangguh ingin bergabung dengan P3. Seluruh pengurus DPC tidak akan membatasi caleg. Silahkan ini kita akan bisa merebut kembali DPR RI itu. P3, menang, takbir. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
Muskercap ke-1 DPC Kota Probolinggo saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika wa ahyaita ila yawmi tabassuman afida salim. Ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman walakakum minal hirman inhadu alal watan. Islam, Ka'bah, P3, Buruk Mini, P3, Buruk Mini, Wali Kota. Pak Mujahid ya. Tangan. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua juga baik semua ya. Ya, selamat datang di Probolinggo. Alhamdulillah ya. Pak, ini sedikit pertanyaan tadi dalam pemaparan ini menarik bagi kami ini berjihad meraih kemenangan P3. Ya. Bisa diulaskan lagi Pak secara singkat? Ya, P3 Kota Probolinggo punya 2 program penting. Pertama adalah jihad untuk memenangkan P3 dan kami punya target 9 kursi untuk Kota Probolinggo. Kemudian yang kedua, kita akan berjihad di Kota Probolinggo untuk menghantarkan Wali Kota Probolinggo. Jadi 2 hal ini yang digarisbawahi dalam Muskercap yang akan dibahas untuk pemenangan pemilu pileg dengan target 9 kursi dan menghantarkan calon wali kota menjadi wali kota Probolinggo. Bisa disebut Pak yang dihantarkan siapa calon wali kotanya? Salah satu calonnya adalah Ibu Rukmini, tapi apapun itu saya akan menunggu keputusan dari Muskercap. Jadi mungkin Muskercap akan memutuskan ada beberapa nama, tapi selama ini yang menonjol bahwa P3 punya calon wali kota Ibu Rukmini. Kalau sudah diputuskan di Muskercap, langkahnya apa? Kami akan segera melakukan deklarasi bahwa P3 Kota Probolinggo akan menghadapi 2 ini, pemenangan pileg dan pemenangan wali kota. Jadi itu kami akan melakukan strategi-strategi, gerakan-gerakan untuk pemenangan pemilu dan pemenangan pilkada yang akan datang. Baik, sedikit tambahan Pak. Menarik juga bagi kami tadi di era digital. Ini kayaknya P3 juga mau buat terobosan di dunia maya ini Pak. Seperti Ya, apa terobosannya? ini sebuah keniscayaan digital ini, makanya kami tidak hanya melakukan konsolidasi struktural, kami tidak hanya melakukan penguatan jaringan P3, tapi kami juga melakukan konsolidasi digital. Jadi kami wajibkan kepada semua kader supaya melakukan gerakan kampanye strategi melalui digital. Karena ini merupakan konsumsi generasi milenial dengan generasi Z. Dan pemilu yang akan datang itu adalah 51% lebih akan dipegang oleh milenial dan generasi Z. Sehingga pemilu 2024 ini pemilunya anak-anak muda. Sehingga P3 harus menjadi partai milenial, tidak hanya tempat berkumpulnya generasi-generasi dewasa dan tua, tapi juga menjadi wadah bagi kalangan generasi muda dan milenial. Ya, kami tinggal menerima laporan dari DPC, keputusan Muskercap. Kalau nanti umpamanya buruk ini diputuskan, maka DPW termasuk DPP akan membackup dari belakang. Karena ini sebuah instruksi juga bahwa P3 untuk menuju pemenangan tidak hanya fokus di pemenangan pemilu legislatif, tapi kita harus mempunyai calon bupati atau calon wali kota. Bisa tadi kita sudah wawancara dari DPW ya. Saya coba wawancara dengan calon wali kota yang hari ini direkomendasikan. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sehat Bu ya. Bu, ini tadi sudah disinggung bakal diusung oleh P3 untuk calon wali kota. Kira-kira Ibu punya terobosan seperti apa dengan P3 ini nanti? Insya Allah kita harus memenangkan dulu di pileg. Ketika harus naik kursi yang kemarin cuma 3, siapa tahu 6 sampai dengan 9 kita bisa meraih. Optimis Bu ya. Optimis ada di situ, pileg harus berhasil. Kira-kira Ibu punya metode sendiri ini kayaknya Insya untuk Allah. bisa mencapai 6 sampai 9 kursi ini kayaknya. Insya Allah kita Bisa akan dibocorkan berjuang sedikit? bersama. Oh, gitu ya. Berjuang bersama. Oh, Ya. berjuang bersama. Oke, makasih. Ya, sama-sama.
wabarakatuh.